Kalau kalian udah pakai Redmi Note 15 tapi belum mengaktifkan beberapa settingan ini, bisa jadi kalian masih belum memaksimalkan potensi HP ini sepenuhnya guys. Masih ada aplikasi bawaan atau bloatware yang sebenarnya jarang dipakai, kemudian iklan yang kadang muncul tanpa diundang, serta beberapa settingan bawaan yang justru membuat daya tahan baterai dan performanya kurang optimal. Di video kali ini saya nggak akan bahas spesifikasi di atas kertas lagi, tapi kita langsung masuk ke 10 settingan tersembunyi yang wajib kalian ubah sekarang juga. Biar Redmi Note 15 ini terasa lebih rapi, lebih responsif, dan tentunya makin nyaman digunakan untuk aktivitas sehari-hari guys. Jadi langsung aja kita masuk ke settingan yang pertama. Saat pertama kali kita beli HP ini, pasti banyak sekali bloatware-nya guys. Itu membuat storage menjadi penuh dengan aplikasi-aplikasi yang tidak pernah dibuka. Dan menghapusnya satu persatu di home screen itu tidak efektif dan lama, karena kita bisa menghapus seluruhnya sekaligus lewat aplikasi bawaan, yaitu aplikasi keamanan. Pertama kita buka aplikasi keamanan, lalu masuk ke pembersihan lanjutan, dan pilih menu uninstall aplikasi. Nah di sini kita bisa langsung centang aja aplikasi gak penting yang tidak terdeteksi sebelumnya untuk dihapus. Kalau udah dipilih langsung aja ketuk uninstall di bawah ini guys. Dan lihat, aplikasi sampah gini doang bisa memakan ruang sampai 1,5 GB. Itu sih bisa buat nyimpen satu video berdurasi 2 jam guys. Dan setelah selesai, lihat home screen-nya. Jadi lebih bersih dari aplikasi-aplikasi tidak penting tadi guys. Layar utamanya jadi banyak ruang untuk kita bisa menambahkan beberapa widget, dan penyimpanannya pun jadi lebih lega tanpa adanya aplikasi tidak berguna. Settingan yang kedua, ini sangat berguna buat multitasking guys, karena bisa membuat buka tutup aplikasi jadi lebih cepat, yaitu fitur bilah sisi. Cara kerjanya, misal kita lagi buka Instagram ya, nanti kita bisa pilih aplikasi lain lewat garis kecil di sebelah kiri layar seperti ini. Dan langsung bisa melihat notif atau pesan tanpa menutup aplikasi yang sudah kita buka sebelumnya. Cara mengaktifkannya, kita masuk ke setting, kemudian langsung ketik aja bilah sisi di pencarian, dan pilih yang muncul di atas sendiri ini guys. Kalau udah terbuka langsung aja kita aktifkan pengaturannya. Nah gini contoh penggunaannya nanti. Lalu kita aktifkan juga kotak alat video, biar kita bisa meminimalis pemutaran video. Itu akan berguna ketika kita lagi dengerin musik video di YouTube, agar tidak berhenti saat kita pindah ke aplikasi lain. Selain itu, kita juga bisa pilih dan aktifkan settingan ini untuk game guys. Nah, kalau udah aktif akan seperti ini jadinya. Contoh misalnya kita lagi buka Instagram ya, kita masih bisa buka aplikasi lain seperti lihat notif dari Facebook, tanpa keluar dari aplikasi Instagram. Dan kita juga bisa pilih opsi pakai floating windows atau dual screen guys. Di settingan yang ketiga, saat pertama kali setup HP, coba tarik ke bawah di layar utama. Biasanya kan yang muncul itu control center atau notifikasi. Tapi di sini malah muncul pencarian guys. Padahal kalau dipikir-pikir ya, notifikasi dan control center itu jauh lebih sering dipakai daripada fitur pencarian. Nah untuk mengembalikannya ke fungsi yang lebih berguna, pertama kita masuk ke setelan, kemudian pilih layar utama, lalu cari opsi geser ke bawah pada layar utama. Di sini settingan bawaannya adalah pencarian aplikasi. Kita ubah aja ke layar notifikasi dan pusat kontrol. Nah sekarang kalau kita tarik ke bawah dari layar utama, notifikasi dan control center langsung muncul lagi guys. Jadi nggak perlu bingung atau kehilangan akses cepat ke notifikasi dan control center, karena fitur ini jauh lebih berguna dibandingkan shortcut pencarian tadi. Sama seperti sebelumnya, fungsi utama tombol power yang seharusnya untuk mematikan HP, sekarang malah diubah menjadi tombol AI guys. Jadi kalau belum terbiasa, kadang malah bikin bingung. Mau cepat-cepat restart HP, yang muncul malah Google Assistant. Akhirnya aktivitas kita jadi sedikit terhambat. Karena itu, kita akan mengembalikannya lagi ke fungsi semula. Pertama kita masuk ke pengaturan, kemudian pilih setelan tambahan, lalu masuk ke pintasan gerakan, dan pilih luncurkan asisten digital. Nah di sini langsung aja kita nonaktifkan opsi ini guys. Dan sekarang fungsi tombol power udah kembali ke fungsi aslinya, yaitu untuk mematikan dan merestart HP. Walaupun sebenarnya masih bisa menggunakan kombinasi dua tombol ya, tapi menurut saya malah jadi lebih merepotkan lagi guys. Apalagi kalau tangannya cuma satu. Settingan berikutnya adalah pembersihan sampah otomatis. Mungkin kalian pernah merasa HP mulai terasa berat, RAM lebih cepat penuh, dan akhirnya HP kita jadi gampang panas guys. Nah, kalian juga wajib mengaktifkan pengaturan yang satu ini, supaya sistem bisa membersihkan file sampah secara otomatis saat aplikasi sudah tidak kita gunakan lagi. Caranya masuk ke aplikasi keamanan, lalu masuk ke menu baterai, dan pilih opsi fitur tambahan ini. Di sini kita bisa mengatur kapan sistem akan menghapus state secara otomatis. Sebagai contoh, saya pilih 30 menit setelah aplikasi ditutup ya. Dan sekarang
kalau aplikasi tidak digunakan selama setengah jam, sistem akan otomatis membersihkan file sampah di latar belakang. Jadi performa HP kita akan tetap terasa ringan setiap kali kita buka lagi guys. Redmi Note 15 ini punya layar yang sangat terang ya. Tingkat kecerahannya itu bisa mencapai 3200 nits. Tapi kalau pengaturan ini tidak diaktifkan, kemampuan layarnya tidak akan bekerja secara maksimal guys. Jadi untuk memaksimalkannya, kita masuk ke setelan, kemudian pilih menu tampilan dan kecerahan, lalu langsung aja aktifkan mode sinar matahari guys. Fitur ini akan secara otomatis meningkatkan kecerahan layar ke level optimal saat kita berada di bawah sinar matahari yang panas. Jadi tampilan layar akan tetap terlihat jelas tanpa perlu menutupi layar lagi menggunakan tangan. Ini kalau diatur secara manual, kita harus menaikkan dan menurunkan kecerahan sendiri setiap saat. Kalau terlalu rendah, layar jadi sulit dilihat, tapi kalau terus-menerus mentok, layar jadi cepat rusak dan baterai jadi lebih boros guys. Lalu apa bedanya dengan kecerahan otomatis? Kalau kecerahan otomatis menyesuaikan tingkat terang berdasarkan kondisi cahaya sekitar. Sedangkan sunlight mode akan memberikan dorongan kecerahan tambahan saat berada di bawah matahari langsung guys. Pernah nggak kalian download file berukuran besar sampai bergiga-giga, tapi kemudian gagal karena kalian lupa dan menutup semua recent app? Akhirnya proses download yang hampir selesai malah harus mengulang dari awal lagi guys. Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, kalian wajib mengaktifkan settingan yang ketujuh ini, yaitu lock apps. Biasanya sih kita bisa langsung menemukan opsi ini dari menu recent app ya. Tapi di Redmi Note 15 ini, fitur tersebut nggak tersedia di sini guys. Jadi kita harus mengaturnya lewat pengaturan. Pertama kita masuk ke aplikasi keamanan, kemudian pilih icon setting di pojok kanan atas, lalu masuk ke menu peningkatan kecepatan. Nah, di sini ada fitur kunci aplikasi ya. Di bagian ini kita bisa memilih aplikasi mana aja yang ingin dikunci guys. Misalnya aplikasi browser yang sedang kita gunakan untuk mendownload file, langsung aja aktifkan opsinya. Dan sekarang meskipun kita membersihkan semua recent app, proses download akan tetap berjalan dan tidak ikut tertutup guys. Settingan yang ke-8, tentu saja kita akan mengurangi iklan yang menempel di aplikasi sistem guys. Sebut saja aplikasi video, tema, bahkan sampai aplikasi keamanan. Kita mulai dari aplikasi video ya. Pertama kita masuk ke bagian profil, lalu pilih icon setting di pojok kanan atas. Nah, di sini ternyata banyak sekali fitur yang cukup mengganggu selain iklan guys. Seperti video populer, konten pilihan, acara, pembaruan konten, hingga berbagai rekomendasi lainnya. Langsung aja kita nonaktifkan semuanya, biar tampilan aplikasi video jadi lebih bersih dan simple, tanpa adanya fitur-fitur tambahan yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan tadi. Lalu selanjutnya kita masuk ke aplikasi tema, masuk ke bagian profil juga, dan pilih icon setting lagi di pojok kanan atas. Nah, kalau di sini kita cukup mematikan opsi tampilkan iklan ya, dan juga rekomendasi yang dipersonalisasi. Kemudian yang ketiga di aplikasi keamanan, kita masuk ke icon setting lagi, dan di sini tinggal nonaktifkan saja opsi terima rekomendasi, supaya rekomendasi iklan tidak sering muncul lagi guys. Oke, sekarang kita coba buka kembali aplikasi-aplikasi tersebut, dan sekarang iklan maupun rekomendasi yang mengganggu sudah jarang muncul lagi guys. Settingan yang ke-9, kalau nggak mau tombol power lebih cepat rusak, lebih baik kita manfaatkan aja fitur double tap guys. Bisa untuk menyalakan maupun mematikan layar. Jadi caranya kita masuk ke pengaturan, kemudian pilih layar utama, dan di sini kita bisa langsung mengaktifkan fitur ketuk 2 kali atau double tap. Fitur ini sekarang cukup berguna ya, karena lebih praktis, sekaligus bisa mengurangi penggunaan tombol fisik. Jadi nanti cukup seperti ini aja, layar udah bisa menyala dan mati guys. Selain itu, kalau kalian bosan dengan tampilan sidik jari bawaannya, kita juga bisa mengubah animasinya. Caranya masuk ke menu sidik jari dan layar kunci yang ada di pengaturan, kemudian pilih buka kunci dengan sidik jari, masukkan pola terlebih dahulu, lalu masuk ke menu pengenalan sidik jari. Dan di sini tersedia beberapa pilihan animasi sidik jari guys. Tinggal pilih aja dan sesuaikan dengan yang paling kalian suka, dan nanti hasilnya akan terlihat seperti ini. Lanjut ke settingan yang ke-10. Kalau kalian lagi foto-foto tapi susah atau tidak bisa dapat bokeh, gampang guys. Sekarang kita udah bisa mengeditnya secara instan, bahkan bisa langsung dari aplikasi galeri loh, tanpa download lagi aplikasi tambahan. Contohnya kita bisa masuk ke galeri, kemudian pilih foto yang mau kita jadikan efek bokeh pada backgroundnya. Nah, di sini kita bisa pilih icon edit di bawah sini, lalu geser ke paling kanan sampai ada menu buat, dan langsung aja pilih fitur bokeh guys. Maka background pada fotonya akan otomatis langsung ngeblur. Sangat instan dan gampang sekali ya. Kalau dulu kita harus menyeleksi objek secara manual menggunakan aplikasi editing. Bahkan di sini tersedia banyak pilihan efek bokeh guys. Mulai dari lingkaran, gerakan, refleksi, rotasi, pancaran, segi delapan, hati,
hingga bintang. Kalau saya pribadi akan pilih efek lingkaran saja ya. Dan langsung aja kita simpan hasilnya. Nah, ini dia hasil setelah diedit menggunakan fitur galeri AI guys. Dan ini foto sebelum diedit, mantap sekali.